Assalamualaikum Miss Masni. Waalaikumsalam Ibu. Iya, selamat siang. Bagaimana Selamat kabar hari siang, ini? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, hari ini Miss Masni kita melakukan percakapan praobservasi. Nah, kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan perencanaan pembelajaran yang Miss Masni akan lakukan. Nah, tujuan percakapan kita ini untuk memberikan kesempatan kepada Miss Masni untuk menjelaskan bagaimana perencanaan tujuan pembelajaran dan strategi yang akan kita terapkan di dalam kelas. Nah, selain itu kita akan mendiskusikan area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran ini. Nah, semoga percakapan ini bisa membantu mempersiapkan proses pembelajaran yang Miss Mesti akan lakukan di kelas. Ibu insya Allah. Yeah. Yang pertama yang ingin saya ketahui Miss Masni di sini, apa tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran kali ini? Baik Ibu, jadi kebenaran ini materi saya adalah mata pelajaran saya adalah sains Ibu, dan materinya itu tentang life cycle. Jadi di sini saya hanya memiliki satu TP tujuan pembelajaran, yaitu describe the life cycle of the plants, dan itu melalui eksperimen. Oke, melalui eksperimen Bu ya. Terus area pengembangan yang hendak Miss Masni capai dalam proses pembelajaran ini kira-kira apa Bu? Karena ini adalah eksperimen, tentunya yang pertama yang ingin saya capai adalah bagaimana anak-anak itu teliti. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bersabar, dan yang ketiga adalah bagaimana mereka mandiri. Masya Allah. Keren sekali ya Miss Masni. Kemudian strategi yang Miss Masni laksanakan di dalam proses pembelajaran ini seperti apa? Jadi strateginya saya itu sangat berharap bahwa melalui eksperimen ini anak-anak itu bisa tahu bagaimana life cycle dari sebuah tanaman itu, karena ini adalah eksperimen. Baik Ibu, saya mungkin sedikit memberikan gambaran seperti apa itu eksperimen yang kami akan lakukan. Jadi yang pertama itu anak-anak kami meminta untuk menyiapkan dua wadah yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang ini mau mau membandingkan dua biji tanaman yang berbeda. Bagaimana nanti itu proses growingnya, pertumbuhannya, itulah nanti yang akan dilihat sama anak-anak selama 7 hari lamanya eksperimen. Kenapa 7 hari? Apalagi kalau di proses menumbuhkan seed itu 7 hari itu adalah batas maksimal kita bisa tahu bahwa seed yang mana yang bisa growing cepat gitu. Yang kedua, saya juga meminta ke anak-anak itu untuk mempersiapkan dua macam biji tadi yang saya maksud, dan kali ini pemilihannya Bu ada dua biji apalagi green bean sama biji apalagi chili. Jadi itu nanti yang akan anak-anak tanam. Di media tanam yang kami akan gunakan kali ini adalah tanah, jadi atau sekam bakar. Kenapa? Karena di eksperimen sebelumnya itu kami menggunakan apalagi media tanam bukan tanah tetapi kapas. Gitu. Jadi insya Allah 7 hari ke depan itu akan berlangsung proses eksperimennya, dan itu tadi semoga apa yang akan menjadi pengembangan saya itu bisa saya capai. Baik, jadi itu tadi yang disampaikan strategi-strateginya ya. Alhamdulillah percakapan ini diharapkan dapat membantu Miss Masni dalam merefleksikan rencana pembelajaran. Semoga rencana Miss Masni yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Iya, Ibu. Baik, terima kasih atas waktu hari ini Miss Masni. Boleh silahkan melanjutkan. Sama-sama, Terima kasih. Ibu. Iya, selamat siang Miss Masni. Iya, bagaimana
Alhamdulillah sehat Bu Hasna. Bagaimana kita Bu Hasna sehat? Alhamdulillah sehat nih Miss Masni. Iya. Jadi bagaimana Miss Masni, apa ini yang akan kita sampaikan kepada saya persiapan apa Ki? Oh iya, jadi baik Bu Hasna, jadi tujuan kita berada di tempat ini nih, saya ingin merefleksikan proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin tuh Bu Hasna, di mana pembelajaran saya itu yang eksperimen itu yang mau mengetahui perkembangan tanaman. Jadi hari ini saya ingin merefleksikan kembali seperti apa itu perjalanannya, kemudian apa yang perlu saya benahi, kemudian apa yang sudah dilakukan. Seperti itu. Iya baik Miss Masni. Berarti hari ini nih kita mau berbincang tentang bagaimana Miss Masni kemarin di kegiatan pembelajaran di apa kemarin lagi tuh anunya Miss Masni? Eksperimen tentang pertumbuhan tanaman. Eksperimen pertumbuhan tanaman ya Miss Masni. Iya, bagaimana menurut pembelajaran kemarin Miss Masni? Kalau saya menilainya dan melihatnya bahwa anak-anak itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Mungkin karena itu adalah hal yang pertama kali saya lakukan, eksperimen itu untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan suatu tanaman kayak begitu. Jadi antusiasnya itu bisa saya lihat dari mereka pada saat saya menyampaikan kita mau melakukan ini, kemudian harus siapkan bahannya apa dan sebagainya sampai terjadinya pembelajaran itu. Alhamdulillah, berarti kemarin anak-anak sangat antusias ya Miss Masni. Sangat antusias. Terus bagaimana dengan pemahaman materinya? Kalau Miss Masni lihat dari keantusiasan anak-anak, bagaimana dengan pemahaman materi anak-anak? Jadi memang benar Bu Asma bahwa ini kan eksperimen seperti yang saya bilang tadi bahwa ini eksperimen. Jadi eksperimen membutuhkan rentang waktu yang agak lama sampai mendapatkan hasil akhir itu. Jadi yang saya bisa sampaikan bahwa anak-anak antusiasnya dari antusias itu sampai ke hasil, saya melihatnya pemahamannya tentang pembelajaran itu, saya mempresentasikan ada persenannya Bu Asma bahwa murid saya jumlahnya 17 orang, 15 orang itu bisa sampai di hasil yang saya inginkan, kemudian ada satu orang yang masih perlu ditangani dengan apalagi namanya lebih dari teman-temannya, kemudian ada lagi satu orang yang perlu arahan lagi juga, tetapi tidak sama dengan yang satu orang yang saya maksudkan tadi. Oh baik Miss Masni. Jadi dari 17 siswanya Miss Masni ada 2 orang yang memang perlu ditangani kembali ya? Benar sekali. Penanganan Miss Masni bagaimana itu untuk yang 2 orang? Jadi saya itu karena dari 17 2 orang ini yang menurut saya masih perlu, jadi saya melakukan itu pendekatan dulu ke anakku yang 2 orang dan menanyakan sebenarnya ada apa ini, kenapa, karena dari proses awal itu kita kan sama-sama itu, kemudian melakukan ini pun juga sama-sama, kemudian sampai di kemarin hasil sudah saya mau di report itu, oh iya ada yang miss dari anakku 2 orang. Jadi saya pertama itu tanya-tanya dulu apa kendala anak, kenapa Ki sebenarnya kayak gitu Wasna. Jadi dari kendala yang ada, dari kendala yang Miss Masni dapatkan, penanganannya kepada anak itu apakah diberikan materi lain atau untuk sampai ke tujuannya Miss? Iya Bu Asma. Jadi saya tidak memberikan materi lain, tetapi saya dulu merefleksi apa yang menjadi hambatannya dia, di mana terhambat di situ dulu. Oh di tahap mana nak? Kamu di tahap mana? Pada saat itu
apa yang terjadi. Nah, kebenarannya anakku yang satu itu pada saat kita di tahap penjelasan pengukuran tentang mengukur growingnya itu apanya lagi tingginya tanaman yang sudah tumbuh itu yang dari awal mereka observe, anaknya tidak hadir. Jadi apa yang saya lakukan, Bu Asma, saya mengatakan ke anak, oh pada saat ini memang tidak hadir. Saya percaya, oh iya nak tidak hadir. Jadi yang saya lakukan itu, ayo dengarkan ini dulu, bagaimana caranya supaya pengukuran yang miss tadi itu kamu bisa lakukan. Berarti Jadi kayak gitu. iya, berarti Miss Masni mengulang informasi. Mengulang informasi yang Ananda tidak dapatkan pada saat dia tidak hadir. Ini kan Miss Masni sampaikan tadi ada 2 orang. Jadi gimana dengan yang anak yang satu? Jadi anak yang satu itu bukan tidak hadir. Jadi anaknya hadir, tetapi pada saat itu ini dia jaraknya saya menjelaskan itu karena memanjang itu di greenhouse, Bu Asma. Jadi alasannya dia kurang mendengar penjelasan itu. Jadi sama. Jadi saya bilang, oh sepertinya problemnya ini sama. Hanya saja ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Tetapi karena saya menganggap bahwa problemnya sama, tidak jelas di informasi tentang bagaimana cara mengukurnya mulai dari mana. Jadi saya kegiatannya itu disamakan saja. Jadi anak saya yang satu, oh iya Miss, pada saat saya memulai itu menjelaskan, oh iya Miss. Jadi ketimbang anak yang satu ini, anak yang ini lebih cepat memahami karena sebenarnya mungkin dia dengar tapi samar-samar, jadi kurang ini. Berarti informasi yang tidak terlalu sampai kepada Tidak anak terlalu saya. sampai seperti itu. Baik, Masya Allah sekali ya Miss Masni. Terus ini Miss Masni, pada pembelajaran yang Miss Masni lakukan kemarin itu, apakah ada proses berdiferensiasi yang Miss Masni lakukan? Ada. Jadi saya di akhir, jadi di proses itu, ini mulai dari persiapan alat dan bahan apa dan sebagainya itu saya samakan saja, Bu Asma, mulai di media tanam apa dan sebagainya. Nah, yang berbeda adalah pada saat, karena saya menjelaskannya ini terakhir kita mau presenting, gitu. Terakhir kita mau presenting. Nah, tetapi ketika misalnya anaknya Miss mampu untuk mempresentasikan hasil dari observe yang selama sepekan kita lakukan di depan kita, itu disilahkan. Tetapi kalau misalnya anaknya Miss hanya mampu untuk menuliskan saja langkah-langkahnya apa dan sebagainya, apa yang terjadi, itu pun juga boleh. Dan yang terakhir, kalau ada yang menggambarkan, misalnya ada yang mau menggambarkan saja, oh ini bentuk media tanamnya apa, itu pun juga boleh. Seperti itu. Berarti memang di proses tidak ada berdiferensiasinya, tapi pada di akhir di produknya itu itulah diferensiasinya bisa. Baik. Jadi menurut Miss Masni ini setelah melakukan pembelajaran, apakah ada tantangan Miss Masni yang Miss Masni dapatkan? Sangat banyak. Pertama, area kami untuk melakukan kegiatan itu di greenhouse, tidak di kelas. Tantangannya itu pertama mungkin mengarahkan ke sana, kemudian areanya itu saya tidak mengatakan bahwa itu sempit, tetapi untuk anak sejumlah 17 orang biasanya ketika dia melakukan ini dia butuh space itu di mana saya mau menulis Miss. Nah, anak-anak kan biasanya belum terbiasa itu Basma untuk menulis, misalnya berdiri sambil berdiri menulis, nah kayak kita orang dewasa, anak-anak selalu butuh di mana saya bisa menulis, apa yang saya bisa jadikan media, itu tantangannya. Kemudian kalau di tantangan persiapannya itu karena memang saya juga mengkomunikasikan ini ke orang tua, apa yang perlu dipersiapkan Ananda. Jadi untuk di persiapan tidak ada, tapi memang yang banyak tantangannya itu di lapangan. Baik.
kan sudah bisa sampaikan bahwa tantangannya itu karena keadaannya di greenhouse itu yang lumayan sempit untuk anak-anak sejumlah 17 orang. Nah, menurut Miss Masni bagaimana Miss Masni menyiasati itu? Nah, ya jadi saya mengatakan begini ke anak-anak bahwa kalau misalnya anaknya Miss sudah lihat itu prosesnya, kemudian sudah mencatat, sudah menyiram itu apa dan sebagainya dan apa yang terjadi, itu boleh di luar greenhouse menulisnya. Boleh di luar greenhouse atau ketika misalnya sampai di kelas. Kalau misalnya anaknya Miss mengira-ngira ini bahwa sampai di kelas itu masih diingat gitu. Tetapi kalau misalnya tidak, boleh di luar greenhouse yang kamu nyaman. Misalnya ada pohon mangga di sana Bu Asma besar dan itu rindang, boleh di bawah pohon mangga. Itu di situ tuh anak-anak sambil apalagi namanya duduk-duduk di situ dan dia menulis itu, mengisi instrumen-instrumennya. Kemudian sambil mereka anak-anak bersenda gurau di sana. Seperti itu. Baik, Masya Allah ya Miss Masni. Kemudian selain tantangan sempit Miss Masni untuk materi penyampaian ke anak-anak itu, apakah ada tantangan lain yang Miss Masni rasakan? Kalau di materi juga ada. Pertama mungkin karena anak-anak kita ini selalu tersuguhi dengan apa yang terpampang nyata saja di depan mata ini. Nah ini nih, sampai saya mengatakan biji, ada biji, oh ada biji, ternyata itu tanaman dari biji ya. Yang mereka tahunya itu, oh buah yang dimakan ini, yang langsung dipetik itu, dipetik kemudian langsung dimakan. Karena kan mereka biasa menemukannya hanya langsung di supermarket. Betul. Tidak dari biji. Nah pada saat mau ini, oh ini dari biji, kemudian tantangannya itu salah satunya memahamkannya bahwa tanaman itu awalnya dari biji, kemudian berkembang jadi apa dan sebagainya sampai akhirnya itu berbuah dan bisa menjadi biji kembali. Nah itu kan. Masya Allah sekali ya Miss Masni. Nah, saya ingin tahu lagi nih lebih dalam Miss Masni. Sebelum pada materi growing ini yang Miss Masni ajarkan kepada anak-anak, apakah memang ada materi sebelumnya yang tentang biji itu atau bagaimana? Jadi kan ada, ini anak-anak sudah kelas 4 sekarang. Waktu di kelas 3 itu ada materi itu tentang flower and flowering. Jadi itu tentang tanaman juga, tapi itu anunya di bunga. Nah sampai di bunga. Kemudian setelah bunga ada biji. Nah di biji itu jadi memang ada materi sebelumnya juga, jadi agak terbantu untuk menjelaskannya itu. Apalagi iya, materi sebelumnya itu tadi flower and flowering. Jadi memang ada ya Miss? Ada jadi keterkaitan materi di kelas 3 dan ini. Kemudian untuk di ini memang saya memberikan dulu pertanyaan pemantik seputaran flowering and flowering itu tadi. Kemudian kenapa sampai kita mau planting ini, kita mau growing ini, tanaman ini dan kita mau comparing apa pertumbuhannya dan sebagainya. Itu ada pertanyaan pemantik dulu, pernah nggak lihat seperti itu? Menurut kamu itu memang langsung ini jadi itu, kenapa harus tinggi, kenapa tinggi dan kenapa ada yang tidak tumbuh misalnya? Itu ada pertanyaan pemantik sebelumnya terus yang kami berikan ke anak-anak. Masya Allah. Baik Miss Masni, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada juga materi anak-anak kesulitan karena tidak di lapangan dia langsung mendapatkan yang secara utuh. Nah, apakah Miss Masni sudah memiliki solusi untuk memahamkan itu? Iya. Jadi bagaimana Bu Asma, kalau anak-anak kita ini kondisinya kan memang di kota ya, jadi sangat jarang itu melihat nah beruntungnya anak kita ini di Atira, sangat banyak tanaman di sekitar kita yang bisa dijadikan sampel itu. Tetapi memang untuk materi proses ini growing karena memang membutuhkan proses, jadi memahamkannya itu setelah saya bercerita tentang tanaman apa dan sebagainya, saya memutarkan itu video
untuk lebih menguatkan lagi bahwa lihat ini videonya, seperti inilah proses growing, kemudian ini, dan ayo kita lihat itu di luar, apakah menurut kamu itu di tanaman di luar langsung menjulang seperti itu, atau misalnya itu seperti apa gitu. Jadi memang saya gali terus itu sejauh mana anak-anak sudah tahu itu tentang tanaman. Iya, memang ada yang mengatakan, memang tanaman itu dari biji ya, kayak gitu. Oh seperti itu. Iya. Masya Allah ya, bagus sekali yang Miss Masni sudah laksanakan. Ini kan Miss Masni sebelum keluar, ternyata Miss Masni melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan memutarkan video ya Miss Masni ya. Itu ide yang sangat bagus sekali Miss Masni. Terus apa rencana utama Miss Masni ini untuk pembelajaran berikutnya? Jadi karena saya menganggap bahwa pembelajaran kita di growing ini tidak hanya sampai di sini, tetapi memang ada materi baru Bu Asma selain tentang tanaman ini life cycle, ada materi baru lagi yang kami mau lakukan, dan itu akan eksperimen lagi tuh Bu Asma, karena materinya tentang cahaya. Tentang cahaya. Nah, tetapi memang cahaya juga sangat relevan tuh dengan pembelajaran tadi itu yang tanam menanam, karena tanaman juga membutuhkan cahaya matahari. Nah itu saya juga menghubungkannya ke situ. Jadi akan saya lakukan juga nanti itu, karena materinya adalah cahaya, masih mengkonekkan dengan materi planting, kemudian tentunya cahaya yang sumber cahaya yang paling besar, matahari, memanfaatkan itu sebagai mediator nanti. Idenya sangat bagus ya Miss Masni. Kemudian rencana berikutnya nih Miss Masni, untuk pembelajaran anak-anak ke depannya ini, apakah Miss Masni sudah mempertimbangkan skala prioritas untuk pengetahuan anak-anak di dalam kelas? Apa yang harus lebih dulu anak-anak pahami? Ya, jadi saya menghubungkan lagi dengan materiku ini, Mas Mas. Jadi kalau seperti skala prioritas, sebenarnya memang kalau dalam pembelajaran ini tentang tanaman apa dan sebagainya, bahwa tanamannya dulu nih, kemudian kebutuhan tanamannya apa. Nah itu tadi jadi mengkorelate antara materi yang sekarang dan materi yang nanti, itu yang saya rencanakan. Itu rencananya akan mengkorelasikan, karena memang menurutku tanaman, kebutuhan tanaman itu sangat relate dengan materi berikutnya yang saya ajarkan. Jadi rencananya fokus di ini apa lagi? Fokus pada pertumbuhan. Masih di pertumbuhan, tetapi mengkorelate dengan menghubungkan dengan energi energi cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman, salah satunya selain dengan kebutuhan-kebutuhan lain seperti air misalnya dan pupuk misalnya, kayak gitu. Terus menurut Miss Masni ini, setelah melakukan pembelajaran yang di luar ruangan ini, apakah yang ingin Miss Masni dapatkan itu sudah sudah tercapai dengan beberapa metode yang Miss Masni laksanakan? Baik Bu Asma, jadi ini apalagi melihat hasil evaluasi kemarin bahwa 15 dari 17 yang saya lihat hasilnya itu, kalau saya persenkan itu 88%. Bu Asma, jadi sudah melebihi dari standar yang saya tetapkan, yaitu 80. Standarnya KKTP ya maksudnya, ya KKTP maksud saya 80, dan saya mencapai 88% itu sudah, saya merasa bahwa itu sudah. Tapi meskipun ada 2 orang yang saya jelaskan tadi, bahwa masih ada 2 orang yang butuh bimbingan lebih dari teman-temannya yang lain.
Jadi yang dari 80% kemudian masih ada 20%, lebih 10% ya yang masih belum bisa, yang belum mampu mengikuti pembelajaran ini. Menurut Miss Masni, berapa lama waktu pertemuan lagi yang Miss Masni butuhkan untuk memahamkan anak-anak? Jadi untuk yang 2 orang ini persenannya itu sekitar 12% Bu Asma, Iya. 88 Iya. sekitar, iya segitu. Jadi butuh waktu 1 sampai 2 kali memahamkan itu lagi kedua orang anakku ini. Tetapi itu mungkin memang 1-2 kali pertemuan, tapi tidak terlalu lama di setiap pertemuannya, karena memang hanya ada part-part yang dia tidak paham itu yang saya ulangi kembali, review materinya. Berarti Miss Masni yang materi pembelajaran yang Miss Masni angkat ini memang rencananya hanya menggunakan beberapa kali pertemuan itu Miss Masni. Apakah hanya sekali atau 2 kali? Karena ini materinya observasi, jadi itu sampai waktunya kan itu 7 hari, waktu observasinya 7 hari. Jadi saya itu di pertemuannya itu sebenarnya 3 kali, di 3 kali. Pada saat kita merencanakan, eksekusi, kemudian kita mengobservasi, kemudian kita evaluasi sama-sama. Jadi itu 3 kali Bu Asma. Jadi kenapa 7 hari lamanya kayak gitu, karena itu adalah ada proses observasi di sini di dalamnya. Berarti ada observasi Miss ya, ada proses observasi. Nah ini semisal nih Miss Masni, di luar dari kemampuan kita untuk menentukan, menetapkan dan memastikan hal-hal Miss Masni ya, sekiranya yang 12% ini masih belum bisa memahami materi tersebut, apakah Miss Masni punya strategi khusus untuk memberi pemahaman? Apakah diberi pemahaman dengan cara yang lain atau seperti apa yang Miss Masni lakukan? Iya, berencananya seperti itu. Iya. Jadi sekiranya anak saya ini, yang 2 orang ini, 2 kali pertemuan yang saya rencanakan itu untuk menambah pengetahuan yang gitu, untuk mereview materi yang ketinggalan, tidak mencukupi, saya ya insya Allah akan melakukan rencana berikutnya, apa yang paling relevan, apa yang paling dia butuhkan. Saya akan kembali menanyakan sebenarnya kira-kira apa yang paling kamu butuhkan, apa, bagaimana ini, apa yang seharusnya Miss lakukan untuk kita dan apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu Miss ya, sekiranya misalnya memang berjalan waktu masih tidak paham. Iya. Jadi apa komitmennya nih Miss Masni untuk memastikan rencananya Miss Masni ini berjalan dengan baik? Komitmennya ya tetap pada konsep awal, bahwa yang kita lakukan adalah eksperimen, prosedur kerjanya ada, kemudian timing yang kita butuhkan juga ada. Itu kalaupun misalnya ada hal atau sesuatu yang terjadi di luar yang sudah dikonsepkan seperti itu juga rasanya tidak akan menjadi masalah, karena apapun yang terjadi kita akan nanti menyesuaikan kembali. Nah, kemudian dengan eksperimen berikutnya akan dilakukan itu juga insya Allah dimulai dari perencanaan juga. Memang sudah ada strategi khusus, sudah ada strategi khusus untuk ini, karena memang di sains ini Bu Asma, di sains ini saya banyak sekali melakukan eksperimen, karena menurut saya adalah saya tidak ingin anak-anak itu tergiring pengetahuannya hanya di batasan teori-teori saja, teoretikal yang sebatas teori saja, pengetahuan saja, tetapi memang saya menginginkan murid saya ini di kelas mengetahui secara pasti bahwa proses terjadinya itu seperti ini dan memang mereka yang melakukan. Jadi ya seperti itu. Ya, Masya Allah sekali nih yang Miss Masni lakukan ini. Sudah bagus sekali Miss Masni. Jadi sekarang ini proses pembelajaran yang Miss Masni sudah lakukan, kemudian rencana-rencananya jika terjadi ada siswanya Miss Masni yang misalnya belum paham, mengatasi yang belum bisa. Nah, menurut Miss Masni ini
selama berjalan pembelajaran ini Miss Masni? Siapa yang mendukung ini dalam Miss Masni merencanakan kegiatan pembelajaran ini Miss Masni? Siapa nih yang mendukung? Yang pertama itu kepala sekolah, kemudian wakakur, kemudian lagi teman-teman sejawat, kemudian siswaku tentunya. Siswaku, tanpa mereka apalah artinya aku, Bu Asma. Seperti itu. Jadi memang hampir semua stakeholder terlibat dalam ini. Kemudian apalagi kepala dari Eco School, Greenhouse, kemudian Bujang juga saya libatkan untuk semuanya. Jadi sangat banyak yang mendukung saya. Seperti itu ya Miss Masni. Selain dukungan yang Miss Masni sebutkan tadi, apakah Miss Masni merasa perlu dukungan yang lain? Orang tua, ya lupa saya sebutkan bahwa orang tua juga sangat mendukung tuh, karena membantu anak-anak mempersiapkan alat dan bahan yang mau kita apalagi itu pergunakan untuk eksperimen itu, Bu Asma. Dan iya, mungkin rencananya nanti saya kalau semisal karena ini ada rencana untuk Eco School itu kami akan keluar, Bu Asma. Ini jadi kami keluar itu apa lagi namanya itu co-curricular, ya untuk mendukung itu kami nanti itu keluarnya sudah ada pembicaraan sama kepala sekolah sama wakakur itu, kalau kami keluar akan membawa tanaman untuk ditanam di tempat yang kami tuju nanti, dan sudah minta izin juga di sana bahwa ketika kami datang nanti kami akan bawa tanaman untuk ditanam di sana. Di mana itu? Di rumah kedua di Maros. Oh, seperti itu. Jadi memang akan berkelanjutan Miss Masni. Akan berkelanjutan, Mas. Iya. Kemudian Miss Masni ini setelah melihat dari tantangannya Miss Masni, kemudian solusi-solusinya, apakah Miss Masni siap ini bertanggung jawab atas hasil dari rencana ini? Apakah hasilnya baik ataupun misalnya di luar dari apa yang sudah baik suksesnya ini ataupun baik dengan tantangannya segala macam, apakah Miss Masni siap dengan hasil dari pembelajaran ini? Insya Allah siap, Ya. mempertanggungjawabkan segala hal, mulai dari kenapa sangat siap mempertanggungjawabkan hasilnya, karena kami tidak langsung di hasil, Bu. Betul. Saya mulai dari dari perencanaan, kemudian berproses, kemudian sampai di tahap mengatakan ada angka-angka tadi ya 88%. Iya. Sampai di tahap itu sangat panjang waktunya. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang kami lakukan dengan anak-anak kami di kelas, itu insya Allah saya siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Masya Allah sekali ya Miss Masni. Nah, setelah pembicaraan ini Miss Masni ingin merefleksikan hasil dari proses mengajarnya Miss Masni selama beberapa pertemuan ya Miss Masni. Dari percakapan ini apa yang bisa Miss Masni simpulkan? Apakah Miss Masni sudah seperti apa? Aduh, saya benar. Jadi kesimpulan dari pembelajaran saya tentang eksperimen planting, melihat proses growing dari tanaman kacang hijau dan biji cili lombok biji lombok. Jadi dari awal rencana sampai proses, kemudian di tahap akhir evaluasi, anak-anak presenting, saya melihatnya bahwa karena materi ini memang materi yang tidak membutuhkan hanya berceramah saja saya di depan kelas. Ini loh nak, tanaman-tanaman apa dan sebagainya. Jadi saya berkesimpulan bahwa eksperimen-eksperimen seperti ini memang perlu untuk selalu dilakukan. Tujuannya adalah untuk
anak-anak itu tidak hanya diberikan sekedar teori-teori saja, karena sepertinya bukan di zamannya untuk itu. Jadi saya berkesimpulan bahwa eksperimen-eksperimen seperti ini akan sering saya lakukan pada materi apapun itu yang memang apalagi membutuhkan eksperimen. Jadi saya berkesimpulan bahwa dari antusiasme muridku di kelas, kemudian dari proses yang saya lihat di selama 7 hari itu, saya melakukan pembelajaran dan anak-anak melakukan observasi, kemudian juga sampai di tahap akhir di hasilnya sampai saya menyebutkannya 88%, 15/17, kemudian ada yang satu orang mengalami hambatan ini dan satu orang lagi mengalami hambatan satu lagi yang lainnya itu ya saya menyimpulkan bahwa saya berhasil melakukan ini meskipun mungkin tidak sebulat apa yang saya harapkan seperti itu, tetapi saya merasa bahwa keberhasilan itu tidak selalu harus bulat di 100, tetapi di angka 800 bersusun itu Basma. Itu juga saya menganggapnya itu berhasil karena saya melihatnya di prosesnya anak-anak. Jadi saya tidak selalu mengatakan bahwa keberhasilan itu selalu berujung di angka-angka, tetapi keberhasilannya adalah di proses bagaimana anak-anak itu melakukan di prosesnya, lebih kepada itunya. Iya. Baik Miss Masni, ini tadi yang Miss Masni sudah sampaikan kepada saya, ini Masya Allah sekali ya. Itu kesimpulan pada pembelajaran yang Miss Masni lakukan ya. Nah sekarang saya ingin informasi nih Miss Masni, kan Miss Masni ini datang ke sini untuk membicarakan tentang merefleksikan proses pembelajaran yang Miss Masni lakukan. Nah dari percakapan kita ini selama beberapa menit Miss Masni, apa yang Miss Masni bisa simpulkan dari percakapan kita ini? Masya Allah. Iya, karena tadi Miss Masni sampaikan saya tentang kesimpulan pembelajaran. Pembelajaran tadi. Iya, yang perlu saya pahami di sini apa kesimpulan Miss Masni tentang percakapan kita ini, Miss Masni. Percakapan seperti ini perlu sepertinya diseringkan Bu Asma. Iya, karena jadi memang percakapan seperti ini sangat perlu sering dilakukan. Mengapa? Karena selain juga apalagi namanya merefreshkan apa yang dilakukan di kelas, sepertinya memang butuh juga selalu bercakap-cakap itu dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wakakur, dengan stakeholder yang ada di sekolah juga seperti itu. Jadi percakapan-percakapan seperti ini dan mungkin juga percakapan yang lain dengan teman-teman sejawat itu sangat perlu sering dilakukan. Kenapa? Untuk menyambungkan semisal silaturahmi apa dan sebagainya. Kemudian mungkin di rekan sejawat itu barangkali dari percakapan ini terlahir lagi ide-ide baru seperti itu, atau mungkin memang dari kita atau dari rekan sejawat kita atau dari kepala sekolah, dari wakakur, dari yang lain-lain itu bisa memberikan kita lagi ide-ide sampai ini bisa mengembangkan apalagi ide-ide pembelajaran di kelas kita. Insya Allah sekali ya Miss Masni. Nah setelah bercakap-cakap nih, bagaimana perasaannya Miss Masni ini? Perasaan saya sebenarnya saya sangat antusias ini menceritakan tentang apa yang terjadi di kelasku selama ini kemarin. Kemudian karena Bu Asma juga kan menyaksikan itu, kami belajar Bu Asma. Kemudian jadi perasaan saya saat ini senang-senang saja dan antusias saja menceritakan ini karena memang prosesnya adalah proses yang saya lakukan. Jadi saya sangat senang itu berbagi. Masya Allah, alhamdulillah ya kalau Miss Masni senang. Apa Miss Masni merasa ada manfaatnya nih Miss Masni? Sangat bermanfaat, dan saya bilang tadi Miss Asma bahwa percakapan ini kenapa harus sering-sering dilakukan karena memang itu sangat bermanfaat sekali tentunya. Masya Allah. Baik Miss Masni, setelah Miss Masni menyampaikan merefleksikan proses pembelajaran, menyampaikan
perasaan, segala tantangan dan hambatan, komitmen dan tanggung jawabnya Miss Masni. Masya Allah sekali ya, alhamdulillah untuk hari ini Miss Masni. Saya ucapkan banyak terima kasih atas percakapan kita hari ini. Semoga untuk berikut-berikutnya dilancarkan semuanya Miss Masni ya. Terima kasih Amin ya banyak. Allah. Saya juga ini Bu berterima kasih karena Ibu sudah memberi saya ruang Ibu untuk merefleksikan pembelajaran saya di kelas. Terima kasih banyak Miss.